bahwa laut tidak boleh dimiliki oleh individu maupun oleh korporasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Nusantara dimanapun Anda berada, polemik pagar laut hingga saat ini masih terus bergulir. Pencabutan juga terus dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait. Sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi juga telah mengambil sikap, bahkan ada yang melakukan somasi terbuka. Sebut saja ada advokat Ahmad Khozinuddin, mantan ketua KPK Abraham Samad, Said Didu, DPP Generasi Muda Matlaul Anwar, MUI, Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah, PBHI, LBH Jakarta, Walhi, dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA. Bahkan Komunitas Demokrasi Tangerang, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Formi, IM57 ikut bersama mempersoalkan pagar laut. Bahkan masyarakat Banten sendiri sudah bergerak dengan melakukan aksi perlawanan. Setelah mengeluarkan somasi terbuka, LBH APPP Muhammadiyah bersama kelompok masyarakat sipil akhirnya mengadukan kasus pemagaran laut di Kabupaten Tangerang, Banten yang dinilai mengganggu nelayan dan ekosistem di sana. PP Muhammadiyah dan kelompok masyarakat sipil tersebut diantaranya menyatakan tidak rela jika negara yang harus membongkar pagar laut tersebut. Alasannya, jika negara membongkar berarti pemerintah tidak hanya menyiapkan sumber daya tenaga, tetapi juga alat untuk membongkarnya. Ujung-ujungnya negara harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk membongkar pagar laut yang sebenarnya bukan tanggung jawabnya. Lalu bagaimana dengan organisasi sebesar Nahdlatul Ulama atau NU? Apakah NU diam saja? Oh, ternyata tidak. Dalam sidang pleno Musyawarah Nasional atau Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Hotel Sultan Jakarta pada Kamis 6 Februari 2025, Kiai Khalil Nafis, Ketua Sidang Komisi Bahsul Masail Waqi'iyah, secara tegas menyatakan bahwa laut tidak boleh dimiliki oleh individu maupun oleh korporasi. Pertama, terkait hasil Bahsul Masail Waqi'iyah tadi, salah satunya hasilnya kan negara nggak boleh memberikan hak milik laut kepada individu, ya Kiai ya. Nah, itu apakah ada rekomendasi lanjutan dari PBNU hasil Bahsul Masail ini untuk merekomendasikan pemerintah orang yang terlibat pagar laut ini dijerat hukum juga gitu Kiai? Apakah ada sertifikat laut tidak boleh dimiliki oleh individu dan korporasi itu dengan asas bahwa kepemilikan itu ada pemilikan negara, ada pemilikan yang sifatnya umum, masyarakat umum, ada pemilikan individu. Nah, ini bagian di kepemilikan yang sifatnya umum yang dikuasai oleh negara, maka tidak boleh menjadi hak individu. Tapi apakah ini hukumnya kan kita menjelaskan hukumnya adalah tidak boleh, maka negara atau pemerintah harus, ya pasti efeknya minta kita membatalkan. Tapi dalam konsep hukum itu hanya menyebutkan hal boleh dan tidak boleh. Soal tuntutan hukum itu tidak di dalam pembahasan kami, tapi sebenarnya otomatis setiap yang melanggar hukum pasti kita minta untuk ditindak dan harus ditegakkan hukum. Itu sudah otomatis tanpa kita bahas. Terima kasih. Ini artinya jika laut dipagar kemudian dimiliki, ini jelas merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Tapi apakah hasil Bahsul Masail ini hanya akan berhenti sampai di sini saja, hanya menjadi semacam rekomendasi, ataukah akan ditindaklanjuti oleh PBNU atau setidak-tidaknya oleh LBH NU sebagaimana LBH APPP Muhammadiyah yang telah melaporkan kasus pemagaran laut ke Bareskrim Polri. Oke, kita tunggu saja kelanjutannya
mudah-mudahan ada kabar yang lebih baik mengenai kasus pemagaran laut, terutama dari pemerintahan Pak Prabowo Gibran yang sangat kita tunggu tindak lanjut nyata dari pemerintahan. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.